Ilmu hadis belajar psikologi. Harus dong. Jadi, apa sih ilmu psikologi itu? Ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai pikiran dan perilaku. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni psike dan juga logos. Psike diartikan sebagai jiwa atau nafas, sedangkan logos diartikan sebagai ilmu. Jadi, psikologi dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai jiwa atau kejiwaan. Di dalam perkembangannya, ada beberapa pendekatan atau aliran di dalam ilmu psikologi. Salah satunya psikologi humanistik, yakni salah satu pendekatan di dalam ilmu psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang utuh, memiliki potensi, serta mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Aliran ini lahir pada sekitar akhir tahun 1950 sebagai bentuk respon atau reaksi dari pengembangan pendekatan psikoanalisis dan juga behavioristik. Psikologi humanistik hadir untuk menolak asumsi dari pendekatan psikodinamika yang menekankan kepada ketidaksadaran serta hal naluriah yang mempengaruhi seseorang di dalam bertindak serta berperilaku. Begitu pula dengan pendekatan behavioristik yang fokus pada penguatan, stimulus maupun respon dalam berperilaku yang dianggap tidak manusiawi karena menggunakan hewan di dalam penelitiannya. Asumsi dalam psikologi humanistik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kehendak bebas untuk bergerak. Memandang individu pada hakikatnya memiliki potensi dan mampu memaksimalkan dirinya. Yang kedua, setiap manusia itu unik dan memiliki potensi, bahwa setiap individu memiliki keinginan dan dorongan untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Dan pada dasarnya setiap individu memiliki potensi di dalam dirinya. Yang ketiga adalah individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Kebutuhan ini mendorong pada hakikatnya diri yang menyangkut pada pertumbuhan psikologis, pemenuhan dan kepuasan dalam hidup sebagai dasar motif manusia. Tokoh-tokoh dalam psikologi humanistik. Di sini tokoh-tokoh dalam psikologi humanistik diantaranya ada 5. Yang pertama ada Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada tahun 1908 tepatnya pada 1 April dan wafat pada tanggal 1970 tepatnya pada tanggal 8 Juni di Brooklyn, New York. Abraham Maslow merupakan tokoh yang dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan pertumbuhan. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmani seperti makan yang paling asasi sampai dengan kebutuhan yang paling tinggi, yakni kebutuhan estetis. Yang kedua ada Carl Rogers. Carl Rogers lahir pada tahun 1902 tepatnya pada tanggal 8 Januari dan wafat pada tahun 1987 tepatnya pada tanggal 4 Februari. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan lebih khususnya. Di bidang pendidikan, Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik yang dibagi menjadi 5 oleh Carl Rogers. Di antaranya hasrat untuk belajar, belajar yang berarti, belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Yang ketiga ada Arthur Chambers.
perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku-perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Menurutnya, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sebagaimana akibat dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik dan memuaskan. Contohnya seperti guru mengeluh karena murid-muridnya tidak berminat belajar. Sebenarnya hal itu karena murid-murid itu tidak berminat melakukan apa yang dikehendaki guru. Bisa guru itu mengadakan aktivitas-aktivitas yang lain. Barangkali murid-murid akan berubah sikap dan reaksinya menjadi lebih semangat. Yang keempat, ada yang namanya Aldous Huxley. Dia lahir pada tahun 1894 dan wafat pada tahun 1963. Tepatnya lahirnya itu pada tanggal 26 Juli dan wafatnya tanggal 22 November. Manusia memiliki banyak potensi yang selama ini banyak terpendam dan disia-siakan. Pendidikan diharapkan mampu membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut yang terpendam. Aldous ini menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal ini bukan berwujud seperti senam, main bola, bukan yang seperti itu, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Proses pendidikan nonverbal ini seyogyanya dimulai dari usia dini sampai tingkat tinggi. Baik, di sini saya akan sedikit membahas perihal prinsip belajar teori humanistik, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwasannya psikologi humanistik ini adalah salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang memandang manusia ini sebagai individu yang utuh, memiliki potensi, serta mampu mengaktualisasikan dirinya. Lahirlah beberapa prinsip, yang mana pertama itu adalah manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tersebut. Dan yang ketiga, tujuan belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Keempat, tugas belajar yang menyangkut dalam perubahan di dalam persepsi mengenal dirinya. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh ketika peserta didik melakukannya. Mungkin dalam hal ini, peserta didik mengamalkan apa yang dia dapatkan dari hasil belajarnya. Dan yang ketujuh, belajar lebih lancar ketika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Dalam hal ini mungkin bisa dicontohkan dengan diskusi atau saling bertanya kepada guru, antara guru dan murid, saling beradu argumentasi dan lain-lain. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Dalam hal ini, ketika seseorang murid, ketika seseorang pelajar seorang pelajar itu mengeluarkan argumentasinya, dia akan sedikit berpikir bahwasannya, oh ternyata ini seperti ini, ternyata ini seperti itu. Yang kesembilan, kepercayaan diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan dibiasakan untuk mawas diri. Dan yang terakhir, belajar sosial adalah belajar mengenal proses diri. Adapun implikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Nah, di sini ada guru dan peserta didik, yang mana guru sebagai fasilitator dan peserta didik sebagai tokoh utamanya. Nah, adapun implikasinya yang pertama adalah guru itu diharapkan mampu memberi kesan awal yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi yang pertama itu bahwa dalam teori humanistik,
fasilitator atau guru itu mampu memberi kesan. Kesan yang bagaimana? Kesan yang baik tentunya. Apakah guru itu memberi kesan yang membuat peserta didik penasaran, atau keburuk, ataukah baik? Nah, di sini guru mampu mengendalikan kesan tersebut, mengatur kesan-kesan tersebut. Lalu yang kedua, guru itu mempunyai tugas, atau fasilitator itu mempunyai tugas kepada peserta didik untuk memperoleh tujuannya. Tentunya tujuannya adalah bagaimana peserta didik untuk mengerti. Dan mengerti di sini bukan hanya sekadar mengerti, tetapi juga tersampaikan pesan-pesan yang ingin fasilitator itu sampaikan. Namun tetap yang berada dalam objek di sana adalah peserta didik. Guru hanya sebagai memfasilitasi. Lalu yang kedua adalah guru itu harus menyediakan dan mengatur pembelajaran yang paling luas dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Maksudnya bagaimana? Nah, guru itu berarti menyediakan dan mengatur. Menyediakan itu apa? Berarti memberi ruang. Guru itu memberi ruang dan bisa mengatur bagaimana peserta didik dalam proses pembelajarannya yang pada nantinya bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, guru itu fleksibel. Jadi pembelajaran yang bisa menempatkan dirinya fleksibel. Jadi tidak kaku guru itu. Tidak hanya mengajar, tapi mengajar materi, menyampaikan materi itu tidak, tetapi juga bisa memainkan emosi kepada peserta didik agar dibuat nyaman. Lalu selanjutnya yang kelima adalah guru itu mampu menumbuhkan berbagai respon yang sifatnya intelektual. Nah, jadi bagaimana memancing peserta didik agar dia mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi bukan hanya guru yang menyampaikan hanya satu arah dalam pembicaraan, tapi murid juga mampu merespon hal tersebut. Bagaimana guru bisa memancing hal tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah guru itu sebagai fasilitator yang berubah bahkan menjadi murid yang belajar. Jadi guru itu bisa menjadi seorang murid yang belajar. Jadi terjun ikut ke dalam kehidupan dari si muridnya, hingga bukan hanya belajar, tapi seolah-olah guru itu ikut menjadi murid yang belajar juga. Tapi tentunya sebagai fasilitator untuk mengarahkan para muridnya. Lalu yang selanjutnya adalah guru itu bersedia untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, tadi bersedia itu adalah membuka ruang agar bahwa guru itu mampu mengikuti proses pembelajaran. Lambat laun dia harus mengikuti proses pembelajaran, disebutnya proses, bukan hasil dari pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah guru harus peka dalam menanggapi adanya respon yang terkait terhadap perasaan. Nah, yang sudah saya katakan bahwa dalam pembelajaran teori humanistik itu bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar menjawab soal, bukan hanya sekedar belajar, tetapi bagaimana seorang guru bisa menjadi seorang teman dekat terhadap peserta didiknya, hingga ia harus peka bagaimana ia melibatkan perasaannya. Seorang murid ingin seorang peserta didik melibatkan perasaan terhadap pembelajaran kepada fasilitator sang guru. Nah, bagaimana guru tersebut bisa menempatkan hal itu? Jadi guru itu juga sekaligus sebagai sahabat bagi sisi peserta didik, hingga menimbulkan sesuatu yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Lalu selanjutnya guru itu harus mengenali dan menerima keterbatasan sendiri. Nah, dalam fasilitator, guru sebagai fasilitator, ia pun harus bisa membaca keterbatasannya sendiri.
bagaimana ya harus bertindak, bagaimana ya harus memutuskan sebagainya. Nah, mungkin itu adalah 10 implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Audio Jungle.